Ini asu, ini dia suruh kita tebak. Setelah kita tebak, rupanya ada cerita tambahannya, anjay. Yes, welcome back to my fucking sexy channel, ma bro. With me, Bang Bang paling sok, ma bro ya. Kali ini kita bakal nge-share hasil cuplikan dari live streaming gue ya, guys. Bagi yang lu nggak pernah mampir ke live streaming gue, please guys, sekali aja kayaknya. Tidak, oke, nggak boleh budaya ngemis-ngemis itu nggak boleh ya. Pokoknya mampir guys, setengah 3 siang alias sore. Sampai kapan? Sampai lu puas ya. Jadi ini bakal bahas ya, seperti lu bisa lihat dari judul dan thumbnail ya. Kemarin gua reaction Ewing HD itu ada misteri apa gitu, kita pecahkan bareng. Asik ya, asik kan? Nah ini kebetulan ya, lu lihatlah gua bener apa enggak di cuplikan ini, oke? Nggak pakai bahasa atau basi guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Langsung ke kontennya. Lo mesti menebak siapa pelakunya. Kasus Oke. kali ini menurut gue Ya, sangat Dapi, menarik untuk ayo. dibicarakan dan juga dibahas karena Tunjukkan tagline yang pesonamu. cocok dari kasus ini adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau nonton Oke. video ini dari awal ya, ceritanya ini seperti kebanyakan cerita true crime seperti biasanya. Namun pas Oke. akhir-akhir video, lo menemukan suatu plot twist yang ngebuat lo terheran-heran. Penasaran kan? Nah, Oke. sebelum kita masuk ke detail cerita mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa subscribe terus nyalain juga notifikasinya, lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang Tuh, sekiranya sama, guys. suka Tolong cerita-cerita sebarkan juga, guys. mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Fun! Berdasarkan kisah nyata. Ini kayak facecam gue bentar. Facecam gue pindahin deh kayaknya ya. Facecam gue pindahin deh kayaknya. Kayaknya dia bakal nunjukin semua ininya kan. Oke, ini QR code dewa. Pada ini, tanggal tolong. 23 Agustus tahun 1995, Oke. ada seorang ibu bunda yang baru aja pulang liburan bersama dengan bayi lu pada di cantiknya. sini Ibu aja muda ngumpul. ini bernama Kanan Donna kiri aja, Winger Arin. dan anak bayinya berusia 3 bulan yang dia gendong ini bernama Bailey. Mereka berdua baru aja liburan bersantai ria dan mengunjungi keluarga yang ada di Florida, sebuah Oke. daerah di Amerika Serikat yang Siap. identik dengan liburan di daerah pantai. Siap. Nah, pas Donna dan bayinya ini sampai di bandara St. Louis, muda pada janda. siang itu ya, Donna nungguin tuh mobil yang bakalan menjemput mereka. Kalau zaman sekarang Sabar ya. Gak usah bikin kocak dulu. sekarang ya, kalau lo butuh jemputan, lo bisa aja tuh Apa? pesan Jemputan? kendaraan di aplikasi online. Cuman kalau Oke. zaman dulu, kalau lo butuh jemputan, keluarganya lo itu mesti sewa supir gitu, dan nantinya Oke. supir ini tuh bakalan standby di bandara. Supirnya itu Siap. bakalan berdiri di depan pintu bandara sambil membawa papan nama yang bertuliskan nama lo. Pas di bandara ya, pas di gate kedatangan, Troublemaker. Donna melihat tuh ada satu orang pria yang memegang papan nama yang bertuliskan namanya. Ya udah deh, Ah. Donna samperin orang ini dan ternyata benar kalau orang ini merupakan ditugaskan untuk menjemput Donna. Donna pun bersama dengan bayinya masuk ke mobil Ini gue udah curiga nih, kayaknya Donna yang dimaksud bukan Donna dia nih. dan pria tadi memasukkan barangnya Donna ke bagasi mobil. Begitu Oke. semuanya udah Anjir, siap ya, mantap juga mobilnya Donna, pun gak anjir. lama jalan on the way menuju ke rumah Donna yang ada di Illinois, Amerika Serikat. Menurut kesaksian Donna, supirnya Donna ini adalah seorang pria berumur 27 tahun yang Oke. bernama Roger Harrington. Roger ini mempunyai Oh, foto perawakan asli. yang cukup kurus, rambut hitam dan merupakan warga Oh, lokal. muka-muka ini ya, muka-muka berbau-bau selangkangan guys. Nah, di mobil, di dalam perjalanan Tapi nih ya, jangan Donna tersinggung sebenarnya ya, Pi, pengen ya. istirahat, pengen tidur aja. Tapi Donna merasa nggak enak dengan si supir. Kalau Ya. Donna diem aja tuh di sepanjang perjalanan. Ya udah Bahaya, deh, ya. Donna mulai basa-basi nih, kayak nanyain cuaca, kabarnya gimana dan lain Oke. sebagainya. Jangan ya, Pokoknya guys, ya. ngobrol baik-baik lah. Niatan Donna adalah basa-basi sebentar aja. Tapi kok makin lama si Roger ini terus-terusan ngajak Donna ngobrol. Donna yang udah ngantuk pengen istirahat nih ya, capek Tolong guys, yang mau telanjangi si Dad boleh ya, halal ya, tolong ya. naik pesawat itu sekarang makin lama dibuat kesel ya, karena si Roger itu ngajakin ngobrol terus. Bahkan Oke. ya Roger itu sering banget melihat ke Donna melalui kaca spion yang ada di tengah mobil. Yoi, Bahkan sambil- juga Roger itu mulai mengoceh Sambil iya. hal-hal yang sifatnya pribadi, kayak memuji Oke. kulit putihnya Donna, Yoi, memuji betapa itu lembutnya kan. rambut Donna, bahkan Mulai nih juga berbau-bau selangkangan nih. mempertanyakan kehidupan seksualnya Donna. Donna sempat tuh kayak Anjir. memberikan kode dengan jelas bahwa
Dia bilang kalau dia tuh mau tidur. Takutnya kalau ngobrol terus nih ya, anak bayi gue ini itu bakalan kebangun. Walaupun begitu, Roger nih kayak nggak paham dengan kode yang diberikan oleh Donna. Oke. Roger malah curhat terus menceritakan kehidupan seksualnya dia. Dia juga bilang kalau akhir-akhir ini tuh lagi gagal deketin cewek. Lalu juga cerita kalau sering ada suara-suara di pikiran dia yang kayak menghasut dia untuk berbuat jahat. Pas Donna mendengar hal ini, dia semakin deg-degan dong. Apalagi mobil yang dikendarai oleh Roger ini semakin lama, semakin cepat, dan nyetirnya itu agak ugal-ugalan. Donna pada momen ini jadinya nggak ngantuk, tapi campur aduk antara kesal dan takut. Donna takut kalau Roger ini bakalan macem-macemin Donna dan juga melukai bayinya. Ya udah deh, Donna sebisa mungkin bersabar ya dan meminimalisir situasi dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas sambil juga berdoa agar tidak ada hal. Itu guys, jangan lupa berdoa guys. Oke, ya, yuk telanjangin Dad dulu lah. Fase fix taksi anjir, bukan itu lanjut. Yang terjadi setelah 2 jam perjalanan, itu akhirnya Donna sampai beda juga tuh di rumahnya. Pas sampai depan rumahnya, suaminya Donna ini kayak membuka pintu rumah dan menyambut kedatangan Donna dan bayinya. Suaminya Donna ini diketahui adalah seorang pria yang bernama Mark Winger. Nah pas itu ya Donna dan Mark ini cipika-cipiki. Donna dengan perasaan yang gusar itu meminta Mark untuk membantu menurunkan barang bawaan Donna yang masih ada di bagasi mobil. Mark rada bingung nih, cuman menurut aja ya, mungkin istrinya ini lagi cranky ya. Wah, sabar. Anjir, emang cidat nih. Lagi kecapean gitu habis perjalanan jauh. Ya udah deh. Oh iya, siapa yang tadi bilang janda? Nggak janda ya, tolong ya. Mark Kalian turunin tuh barang dari mobil, masukin ke dalam rumah. Setelah itu Mark membayar Roger si supir dan Roger pun beranjak pergi. Mark pun masuk ke rumah dan melihat Donna dari tadi tuh kayak mondar-mandir aja. Dari raut wajahnya, Donna nih kelihatan kayak capek, kesal, takut, dan juga bingung. Mark bertanya dong ke Donna kayak, sayang, kamu kenapa? Kok pulang-pulang kayaknya kemerungsung banget, kok kayaknya kamu nggak baik-baik aja. Donna pun menceritakan seluruh perjalanan creepy dia ketika dia disupirin sama Roger. Singkat cerita ya, Mark yang mendengar cerita dari Donna ini ikutan bete juga. Dia kayak, woi ini istri gua kok dilecehkan sama supir ya? Kok mengendarainya ugal-ugalan ya? Ini keselamatan istri dan anak gua terancam nih. Mark kayak nggak terima gitu. Dan ya udah deh, Mark pada akhirnya menenangkan Donna. Mark juga meminta Donna, sabar guys. Sabar Lupi, Iqbal sabar. Sabar. Ini emang anjir banget ini sih. Ini emang anjir banget nih ya. Sabar. Ya pokoknya dia marah, intinya dia marah ya. Menulis seluruh kejadian ya, yang tidak menyenangkan tadi, plat nomor mobilnya, dan juga ciri-ciri si Roger di sebuah kertas. Kalau nanti ada waktu ya, Mark bakalan mengirimkan kertas laporan ini ke perusahaan yang memperkerjakan Roger sebagai supir. Setelah selesai ditulis, hari-hari kembali berjalan menjadi normal. Besok harinya, pas malam harinya, muncul lagi peristiwa aneh terjadi di keluarganya Donna dan Mark. Malam itu, telepon di rumah mereka itu berbunyi. Mark angkat dong telepon ini. Dia bilang kayak, ada suara. Halo. Gak lama kemudian dia mendengar kalau suara telepon ini kayak ditutup gitu oleh si penelpon. Mark bingung kayak, ini siapa yang nelpon iseng begini? Awalnya Mark mengabaikan panggilan gak jelas ini ya. Cuman panggilan gak jelas ini berlangsung selama 3 kali sepanjang malam. Pas ini ya Mark dan Donna udah mulai risih nih. Mereka langsung susun itu ke satu nama yang sekiranya menjadi pelakunya. Satu namanya ini adalah Roger. Mereka berpikiran kalau panggilan gak jelas ini pasti ulahnya Roger, karena ya siapa lagi orang yang baru-baru ini punya akses ke nomor telepon rumah mereka. Pastinya Roger ya, karena ya pas Donna dan Mark memesan Roger sebagai supir, mereka berdua kan masukin tuh nomor telepon rumah mereka. Jadinya Roger tahu nih nomor telepon rumahnya Donna dan Mark. Dari panggilan gak jelas ini ya, Donna keinget lagi tuh tentang pengalaman dia berkendara dengan Roger. Donna langsung jadi insecure dan gelisah. Dia lalu meminta Mark untuk mengunci seluruh pintu dan jendela supaya nggak ada hal buruk yang terjadi. Nah besok harinya Mark memutuskan untuk menelpon perusahaan transportasi tempat Roger bekerja. Pas itu ya Mark memberikan seluruh keluhannya terhadap perilaku seorang driver bernama Roger ketika menjemput anak dan istrinya di bandara. Selain itu juga Mark juga menceritakan soal gangguan telepon iseng yang terjadi kemarin malam. Customer service yang menerima keluhan dari Mark ini kayak bilang, oh iya pak, keluhannya saya terima dulu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nanti pasti diinvestigasi kembali dan kalau udah ada hasilnya nanti kita kabarin. Mark pun berterima kasih atas respon dari customer service dan mengakhiri panggilannya. Nah, sore harinya, Mark mendapat telepon lagi tuh dari customer service. Si customer service ini meminta maaf dan kayak ngasih tahu bahwa atas dasar ketidaknyamanan yang kemarin itu ya, Roger akhirnya mendapatkan sanksi disuspend atau diskors gitu selama 6 bulan. Mark berterima kasih atas panggilan ini dan dia sendiri juga lega. Dia kayak, rasain lo Roger. Ini nih akibat lo isengin anak dan istri gue. Nah, Mark beranggapan bahwa Roger pastinya bakalan kapok dong, bakalan gak iseng lagi. Tapi nggak ada cerita ya, hajar terus ya Mark ya.
Untuk beberapa hari ke depan ya, ternyata Mark dan Donna Kesal. ini malah makin sering mendapatkan panggilan telepon iseng atau misterius. Setiap kali Mark atau Donna mengangkat panggilan telepon ini, yang muncul dalam panggilan telepon ini adalah nggak ada suara apa-apa. Lalu suara orang kayak nutup teleponnya. Begitu terus terjadi setiap malam selama seminggu ke depan. Anjir. Lalu pada tanggal Rese 29 juga, Agustus anjir. tahun 1955 atau Rese lebih banget, tepatnya anjir, kayak adalah gini. 6 hari setelah telepon iseng bermunculan. Begitu teleponnya berdering kembali, Mark Oke. ini langsung kasih peringatan keras. Mark ini kayak bilang, Kalau lo gangguin keluarga gue lagi, gue nggak Oke. segan laporin lo ke polisi. pas itu teleponnya Oke. lagi-lagi langsung ketutup tanpa ada respon dari si Roger. Di Siap, satu sisi siap, ya udah Mark itu ini pinjol kesel banget, bilang tapi di tadi. satu sisi lain dia juga agak takut dengan Roger. Menurut Mark ya, mentalnya Roger ini bisa dibilang agak sakit, agak psikopat nih. Di hatinya Mark, dia agak takut kalau pas Mark menggertak begitu ya, si Roger ini malah nekat melakukan Oke, perbuatan oke. yang lebih parah. Apalagi Roger ini lagi disuspend ya, karena laporannya Mark kemarin. Jadi dia takut kalau Roger ini melakukan Kita balas dengerin dulu ya, penyerangan. kita dengerin Cuman dulu ya, ya. Mark menguatkan dirinya bahwa meyakinkan kalau semuanya itu aman dan terkendali. Lalu pas sekitaran jam 4 sore, Mark lagi nge-gym nih di ruang bawah tanah menggunakan Oke. treadmillnya. Pas lagi jalan-jalan di treadmill, dia mendengar suara dentuman dari lantai dasar rumahnya. Suara dentuman ini cukup keras dan berbunyi sebanyak 2 kali. Pas ini ya Mark ada curiga, kayak istri gue di atas lagi ngapain ya kira-kira? Kok bisa sampai Tembak ada ya? suara dentuman yang keras banget? Buru-buru deh Mark ke atas ke lantai dasar. Dia ngecek kamar utamanya. Di sana suasananya entah kenapa tuh hening-hening creepy gitu. Di hadapannya Mark pas itu cuman ada anaknya yang masih bayi, si Bailey ini lagi tiduran di atas kasur. Nah, Oke. biasanya ya kalau anak bayi tiduran di atas kasur itu kan di samping kanan kirinya ada semacam bantal atau guling gitu Iya, yang iya. menghalangi supaya kalau si bayi ini bergerak, Guling. dia bakalan terhalang. Cuman kali Oke. ini enggak. Di kanan kirinya Bailey ini kosong aja, nggak ada bantal atau guling. Pas ini Mark berpikiran, tumben aja nih Donna meninggalkan Bailey sendirian di atas kasur tanpa penghalang. Oke. Ini aneh nih. Gak lama dia mendengar suara dentuman lagi dan sumbernya adalah Masuk gembok. dari ruang meja makan. Mark langsung mengamankan Bailey dengan bantal guling di sampingnya, Sabar. lalu mengambil pistol yang dia simpan di laci anjay, kamarnya. Baretta, Setelah itu Cuk. dia jalan pelan-pelan menuju ke ruang meja makan. Pas jalan di lorong menuju ruang makan, perasaannya Mark ini udah gak enak nih. Dan bener dong, ketika Mark tiba di ruang makan, dia melihat istrinya sedang berlutut. Lalu di belakang istrinya ini ada seorang pria dengan usia sekitaran 20 tahunan sedang berdiri. Pas ini pria misterius ini kayak mengancam Donna dengan sebuah palu. Gak Oke. lama di hadapannya Mark ya, kepalanya Donna langsung dipukul dengan keras menggunakan anjing. palu oleh pria misterius ini. Mark ini kaget ya, sempet teriak gitu. Dia kayak menodongkan senjatanya ke pria misterius ini. Mark juga memerintahkan pria misterius ini untuk melepaskan istrinya. Mark itu kayak, diem lo, lepasin istri gue atau gua tembak. Pas itu, Oke. Donna ini masih sadar kayak sempoyongan gitu, tapi palanya udah bocor berlumuran darah. Gak Oke. lama pria misterius ini memukul kepalanya Donna untuk yang kedua kalinya. Ada kucing. Di momen yang begitu cepat ini ya, pas pria misterius ini memukul Anjir. kepala Donna, Mark langsung menembakkan 2 peluru ke kepala pria misterius ini. Aduh. Otomatis pria misterius ini terjatuh bersamaan dengan Donna. Mark Sayang langsung banget. bergegas gitu ya menghampiri istrinya yang udah mulai kehilangan kesadaran. Mark memanggil Donna tuh supaya tetap sadar. Cuman Oke, yang ditekan lama-kelamaan apaan tuh? Donna ini Anjir. kesadarannya makin hilang. Pas Eh, lagi keadaan panik begini ya, ternyata si pria misterius ini belum juga meninggal. Dia masih hidup di nafas-nafas terakhirnya. Pas ini pria misterius ini tuh berusaha untuk mengambil palunya lagi ya yang dia gunakan untuk mengetok kepalanya si Donna. Mark notice dengan hal ini dan langsung buru-buru merebut palunya dan menghantam palu ini sekeras mungkin ke dada si pria misterius sampai dia tewas. Begitu pria Oke. misterius ini udah nggak ada tanda-tanda kehidupan lagi ya, Mark menyingkirkan palu dan pistolnya lalu menelpon polisi. Singkat Oke, cerita, siap. polisi pun datang bersamaan 911 dengan dong. ambulans. Pas itu ya petugas polisi dan petugas medis ini melihat kalau suasana TKP-nya ini berantakan dan sadis banget. Begitu sampai beberapa palunya petugas kayak yang gitu. mengolah TKP ini langsung mengambil foto untuk kebutuhan penyelidikan. Siap, Nah, siap. ada satu polisi nih yang memeriksa jenazah pria misterius tadi. Pas Oke. polisi ini merogoh saku celana sang jenazah, polisi menemukan dompet yang di dalamnya ada surat kartu SIM, surat izin mengemudi. Ternyata kartu SIM ini adalah milik Roger Harrington, Nah. supir Donna beberapa hari yang lalu. Pas itu ya polisi menanyakan ke Mark apakah Mark dan Donna kenal dengan Roger. Mark lalu menceritakan tuh ke polisi seluruh kejadian mengenai kelakuannya Roger yang tidak sopan ketika Anjay, menjadi supir. Dia disuspend kerjaannya karena keluhannya Mark, teror yang dilakukan lewat telepon, Iya, dan juga gua kaget kejadian juga, anjir. hari ini. Polisi yang selesai Roger mendengar semua. kesaksian dari Mark ini berkesimpulan bahwa ya Roger Roger melakukan semua ini karena balas dendam
obsesi, dan juga riwayat kesehatan mental yang tidak baik. Ternyata ya setelah diperiksa lebih lanjut, Roger memang mempunyai kesehatan mental yang buruk karena dia memiliki catatan medis sebagai pasien Ini perawatan tebakan atau apa psikiatri. nih? Walaupun begitu, Roger tidak memiliki catatan kriminal. Satu-satunya pengaduan yang Roger dapatkan adalah aduan tentang Donna kemarin dan juga aduan rumah tangga dari istrinya Roger. Di satu sisi sudah ada lain, istri. Donna juga langsung buru-buru dibawa Katanya ke rumah sakit PDKT karena kemarin. kondisinya udah semakin kritis. Sayangnya, Donna Oke, dinyatakan sabar. meninggal setelah 40 menit tiba di rumah sakit. Setelah Pala, berita duka cu. ini, setelah Pala tragedi sih. mereda, kehidupan Mark dan Belly, anaknya yang masih bayi ini terus berlanjut. Pas itu ya orang tuanya Mark dan orang tuanya Donna bergantian dengan Mark itu menjaga Belly si bayi. Menurut kesaksian Oke. para orang tua ya, Oke, Mark lagi, masih oke. terlihat terpukul dan bersedih dengan kematian istrinya. Walaupun begitu ya, ibunya Donna itu kayak menasehati Mark untuk tetap kuat dan bersabar. Dia juga menyarankan Mark untuk menyewa pengasuh supaya Sia-sia bisa manggil bantuin ambulan. jagain Gak Belly. gitu Ya lah, udah deh, Cuk. Mark setuju. Harus Dia lah. lalu memasang iklan dan pada bulan Januari tahun 1996 datanglah seorang wanita muda berusia 23 tahun lulusan sebuah universitas yang memiliki Oke. minat terhadap anak. Wanita ini bernama Rebecca Simic. Dia setuju tuh untuk bekerja menjadi pengasuh untuk si Belly. Selama beberapa Boleh nih, bulan Cuk. selanjutnya ya, Boleh nih, Rebecca Cuk. ini bekerja mengasuh Belly. boleh Awalnya lah ya, Rebecca boleh ini lah, bekerja boleh lah. seperti pengasuh biasa. Dia akrab Oke. dengan Belly, dia sopan juga dengan Mark, dan dia juga paham dengan kondisi rumah tangganya Mark. Rebecca ini tahu dan paham kalau Mark adalah seorang muda yang istrinya kemarin itu meninggal dibunuh oleh seorang supir yang bermasalah. Rebecca juga diketahui bisa tuh mengambil hati dari orang tuanya Donna dan juga orang tuanya Mark. Nah, orang tuanya Donna dan orang tuanya Mark ini semakin lama semakin notice bahwa kayaknya ya hubungan Rebecca dengan Mark itu semakin lama semakin dekat nih. Mark dan Rebecca kayaknya mulai jatuh hati satu sama lainnya. Dan bener aja dong, 1 tahun setelah meninggalnya Donna, Rebecca Anjing, ini bisa kayak hamil gitu ya? anaknya Mark. Nah, mungkin lo ya yang menonton video ini, situasinya Rebecca dengan Mark ini menurut lo agak aneh ya. Kayak Di Kimpoi bor, di week loh anjir, seketika lupa tuh sama bininya anjir. Aduh, gua pengen cerita detail atau orang yang ya, terjadinya kehamilan itu gimana ya, gua pengen tahu cerita detailnya ya. Nggak apa ya, tapi nanti lu batal puasa boleh ya, jangan ya. Perasa, pasaran banget namanya Rebecca anjir. ya, cuy, istri lo tuh baru aja meninggal dibunuh tahun lalu. Lo sekarang malah ngehamilin pengasuh dari anak lo. Kayak lo apa nggak tega ya dengan orang tua dari istri lo yang masih berkabung? Atau gimana nanti anak lo? Gimana juga orang tua lo? Kayak ya pokoknya aneh lah. Cuman ternyata ya pada kenyataannya orang tua dari almarhumnya Donna dan juga orang tuanya Mark ini sudah memprediksi hal ini. Kedua pihak orang tua itu juga sudah kenal baik dengan Rebecca. Mereka udah percaya gitu What dengan the Rebecca. Kedua pihak orang tua ini bahkan juga meridoi hubungan di antara Mark dan Rebecca. Ya udah deh, pada bulan Oktober tahun 1996, Mark dan Rebecca itu pergi ke Hawaii dan melangsungkan pernikahan mereka di sana. Tahun demi tahun itu berlalu dan selanjutnya mereka memiliki 3 anak dari pernikahan yang sekarang. Mereka juga diketahui pindah rumah ke sebuah daerah pedesaan dan pada akhirnya mulai lost kontak dengan keluarga dari almarhum Donna. Meskipun Mark sudah memiliki keluarga baru dan tempat tinggal yang baru, dia masih juga belum bisa Anjay, tuh melupakan tragedi di mana istrinya dibunuh Parah, di Dapi depan minta full matanya. video, Mark anjir. juga bahkan masih aja meminta kabar terkini ke polisi mengenai motif pelaku yang sebenarnya. Bahkan juga Mark sempat menuntut perusahaan transportasi yang memperkerjakan Roger. Mark kayak meminta ganti rugi gitu ke perusahaan transportasi karena perusahaannya telah lalai dalam perekrutan dan malah merekrut driver yang psikopat. Walaupun begitu, tidak ada perkembangan atau kabar dari kasusnya Donna dan gugatannya ini juga berlalu begitu aja tanpa ada keputusan apapun. Lalu pada bulan Februari tahun 1999, sebuah plot twist mulai muncul ke permukaan. Pada saat itu ya, kantor polisi yang menangani kasus Donna kemarin dan Roger itu ya, itu mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mengakui bahwa dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Polisi yang menerima telepon dari wanita misterius ini itu kayak nanya, kayak bukannya kasusnya udah ditutup ya? Bukannya udah jelas ya kalau pelakunya tuh Roger yang terobsesi dengan Donna? Wanita misterius ini itu menjawab, "No, enggak. Ada orang lain yang berada di balik kematian Donna dan Roger." Polisi yang menerima informasi ini langsung mengambil keterangan lebih lanjut dari si penelpon wanita misterius ini. Selain itu juga polisi membuka lagi tuh file dan juga foto-foto yang diambil di TKP. Polisi periksa lagi tuh semua bukti, foto, motif, kesaksian, pokoknya semua data itu diperiksa lagi. Setelah diselidiki lebih lanjut dan lebih detail, ternyata banyak kecocokan di antara bukti dan juga kesaksian dari wanita misterius ini. Bisa dibilang ya, polisi ini sadar bahwa ada yang miss nih, ada yang janggal, ada yang salah, ada yang terlewat dengan kasus ini. Akibatnya polisi kembali tuh menginvestigasi kasusnya Donna. Dan dari investigasi kedua dari kasus ini, polisi langsung tahu
siapa pelaku sebenarnya? Pertanyaannya adalah, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi ada 3 calon tersangka nih. Oke, Gampang siap, banget kita tunggu, pilihannya. guys. Di pilihan pertama ada Mark, seorang suami yang menyaksikan istrinya dibunuh oleh Roger. Di pilihan kedua ada Rebecca, seorang pengasuh yang dipekerjakan oleh Mark untuk mengasuh anaknya yang pada akhirnya dinikahi oleh Mark. Di pilihan ketiga Sudah ada pasti, Roger, bro. seorang driver yang terobsesi dengan Donna. Sekarang gue mau lo untuk 10 detik ke depan sekiranya menebak menggunakan insting atau tebakan asal aja. Siapa sekiranya pelaku dari kasus Donna ini? 10 detik dari sekarang, dimulai. Wah anjir, iklan. Langsung layar biru, ada apa ini? Oh iklan anjir, gue pikir rusak. Siap. Gue pikir komputer gue meledak anjir. Ya 10 detik ditambah iklan ya, tenang ya. Masih banyak waktu guys. Oke guys, gue pengen dengar pendapat kalian. Kalau gue sudah ada pilihan sendiri ya. Dan cuma 3 pilihannya, gak kayak kemarin anjir 7. Oke, gua mark kayaknya si detektif Davi. Apakah si Davi bisa mempertahankan gelar detektifnya di video kali ini ya? Oke, mari kita cek. Oke, Davi kunci jawabannya. Lu pilih Mark Davi ya. Kalau si Dad ini pilih apa deh? Gini bang, pas bini Mark ditodong sama Roger, harusnya Mark ini bisa aja nembak si Roger, mukul bininya. Oke, berarti Dad juga pilih Mark. X-Layer juga pilih Mark. Yang bener X-Layer yang mana anjir? Gelar. Tuh telik Roger. Telik Roger. Oke, telik Roger kunci ya. Telik Roger, X-Layer, Rebecca. Oke. Siap. Udah nih, nggak ada lagi yang mau jawab. Oke, gue jawab ya, jawaban gue ya. Gue sih Rebecca guys. Menurut gue Rebecca guys. Oke ya, udah ya fix ya. Luffy mana sih Luffy? Oh Luffy lagi ini buka puasa deh. Dia Wita soalnya udah mau jam 6 dia. Oke. Siap. Kalau salah RM3 apaan? Udah lo tebak siapa pelakunya? Sen RM3. Tahan betul ya tebakan lo. Untuk menjawab Oke, siapa sabar, pelakunya, gue lanjutin lagi nih ceritanya. Dan Dixon. ini adalah cerita mengenai apa yang Dixon sebenarnya mulu, terjadi. Jadi pada tanggal 29 Agustus tahun 1995, sekitaran sore hari, Mark ini kan lagi nge-gym tuh ya, di treadmill di ruang bawah tanahnya. Pas itu dia mendengar suara dentuman, tapi dentuman ini ternyata adalah suara dari pintu depan rumah yang diketok. Ya udah deh, Mark naik ke lantai dasar, berjalan ke pintu depan dan membukakan pintunya tuh. Ternyata orang Ini yang gak dicerita di awal anjir. rumahnya Mark adalah Roger, si driver. Pada sore itu Roger datang ke rumahnya Mark karena Mark lah yang mengundang Roger. Beberapa hari sebelumnya Mark sempat menghubungi Roger dan meminta Roger untuk datang ke rumahnya Mark. Maksud undangannya ini adalah membicarakan masalah kelakuan tidak menyenangkannya Roger kepada Donna kemarin itu. Roger mau aja tuh menerima undangan untuk hadir ke rumahnya Mark karena ya Roger sendiri udah disuspend sama perusahaannya. Niatan Roger ke rumahnya Mark adalah ingin meminta maaf, membersihkan nama baiknya dan meminta Mark mencabut keluhannya supaya Roger bisa kerja lagi. Pas itu Mark mempersilahkan Roger masuk tuh ke dalam rumahnya. Mereka sempat ngobrol basa-basi gitu ya di ruang Yang makan. salah tebak Setelah basa-basi, Mark balik badan. Asu nih ya. Ini asu ini dia suruh kita tebak. Setelah kita tebak, rupanya ada cerita tambahan ya anjay. Ini saya tebaknya setelah cerita tambahan ini dong. Membelakangi Roger gitu. Pas ini Mark bilang ke Roger, gua mau lo bertekuk lutut dan memohon ampun. Roger bingung kayak, hah? Maksudnya gimana pak? Mark lalu balik badan sambil mengeluarkan pistol dan bilang dengan tegas, gua mau lo bertekuk lutut dan memohon ampun. Roger yang ditodong pistol ini ya bingung nih ya, dan mau gak mau ikutin aja tuh permintaannya Mark. Roger pun bertekuk lutut dan mengangkat tangannya ke atas kepalanya gini ya. Nah pas Roger mau minta ampun, Mark dengan jarak dekat menembak kepalanya Roger sebanyak 1 kali dengan pistol. Di ruang lainnya, Donna lagi gendong anaknya nih. Si Belly ini kaget mendengar suara tembakan. Donna yang masih gendong anaknya ini lari dong ke sumber suara tembakan dan pas itu dia kaget karena Donna melihat Roger sedang terbaring bersimbah darah di dapur di ruang makannya ini. Donna bingung dan panik dong. Kok ada Roger di ruang makan gua? Pas Donna lagi panik gitu ya, Mark ini kayak menenangkan Donna sambil juga perlahan-lahan dan diam-diam kayak mengambil Bailey yang masih digendong oleh Donna. Begitu Bailey udah ada di pelukannya Mark langsung pergi ke kamar dan menindurkan Bailey di kasurnya. Sementara itu Donna masih shock ya, masih kaget, bingung dan mencari jawaban. Kenapa ada jenazahnya Roger di dapur di ruang makan ini? Kayak
masih belum mudeng lah. Nah, pas Donna udah mulai agak tenang dan sadar ya, dia balik badan tuh. Pas dia balik badan, kepala sisi kirinya dipukul langsung oleh palu. Donna langsung terjatuh dong. Dia sempat berusaha melindungi kepalanya gitu ya dengan tangannya. Walaupun begitu, usahanya ini percuma aja karena beberapa detik kemudian Mark langsung memegang tangannya Donna dan memukulkan palu ini ke kepalanya Donna sebanyak 7 kali. Donna pun pada akhirnya terbujur kaku di samping Roger. Bisa dibilang atau disimpulkan ya, pelaku yang menghabisi nyawa Roger dan Donna adalah Mark. Selanjutnya Mark. Ya, yang tadi jawab Rebecca tolong telanjang ya. Ini nanti kena ban nggak nih? Kena ban nggak channel kita nih? Ya, salah anjing. Telepon 911, berakting Aduh. histeris dan menangis. Namun dia tiba-tiba Masalahnya tutup cerita teleponnya asli dengan paling alasan gitu. dia mendengar suara Paling bayinya gitu. lagi menangis. Yang padahal waktu itu yang dia dengar Gak bukan suara bakal. bayi yang menangis, melainkan suara Roger yang mengerang di nafas-nafas terakhirnya. Mark lalu mengambil pistolnya lagi nih dan lagi-lagi menembak kepalanya Roger. Setelah itu dia mengambil palu Oke. dan menghantamkan palu ini ke dadanya Roger sampai tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di Roger. Dirasa Roger Lah, sudah ini meninggal, dia lalu mengatur posisi tubuhnya Roger dan juga Donna supaya cocok dengan narasi kebohongannya Mark. Gak lama kemudian, polisi dan petugas medis Siapa pun pelakunya, datang. Teli? Mark lalu Anjir. berakting sedih. Lu gitu ya, kemana dan juga aja, kayak, anjir? wah, berakting terpukul lah. Mark juga lalu memberikan kesaksian berupa narasi di mana Mark berusaha menyelamatkan Donna dari Roger yang obsesi dan psikopat. Polisi percaya tuh dengan narasi kebohongan ini dan menetapkan Roger sebagai pelaku. Bisa dibilang ya, si Mark ini kayak memfitnah Roger atas kasus pembunuhannya. Pada akhirnya, polisi pun menutup kasus pembunuhan terhadap Donna. Nah, Walaupun terus begitu, kasus pembunuhannya wanita Donna ini misterius dibuka itu lagi dan siapa, pada Cuk? akhirnya Mark lah yang ditangkap Serius karena amat, Om? kejahatannya Ini terungkap. seru, Semua Aris. ini bisa terjadi karena ada satu wanita misterius yang menelepon ke polisi. Wanita Siapa misterius itu? ini adalah teman baik dari Donna yang bernama Diane Slutz. Ternyata ya, selain Hah? menjadi teman yang baik dari Donna, Diane ini adalah selingkuhan dari Mark. Diketahui ya, Mama. Diane dan Mark itu menjalani hubungan perselingkuhan beberapa bulan sebelum kematiannya Donna. Mark sudah bertukar cincin gitu dengan Diane. Nah, di sela-sela Anjir, dia sesi mabuk asmaranya, wiwik Mark sana sempat sini, bilang ke anjir. Diane kayak, Kalau aja Donna itu nggak ada, kalau aja gua kenal lu lebih dulu, kalau aja Donna itu meninggal dunia. Dian yang mendengar cerita ini yang menganggap kalau itu semua adalah bualannya, bullshitnya Mark aja. Tapi Oke. pas Dian mendengar kabar kalau Donna meninggal dan pelakunya adalah Roger, Dian langsung merinding. Dian sadar bahwa bullshitnya Mark tadi itu bukanlah sekedar bualan aja, melainkan Anjir. niat dari kejahatan. Nah, menurut kesaksian Dian, dia juga mendapatkan ancaman dari Mark. Mark bilang ke Dian, kalau lo cepu ya, gue bakal menghabisin lo juga. Yoi, Gue bisa aja cepu, menghabisin anjir. Donna tanpa ketahuan nih. Parah, Pastinya gue bisa anjir. melakukan hal itu lagi. Ya udah deh, Saya mau nggak ngomong tahu kan apa-apa, dia baru balik nurut dan kerja. makin Oke, lama, siap. Ya, dia Siap, putus siap. asa. Dia memutuskan hubungan dengan Mark dan pindah ke kota lain demi menjauhi Mark. Walaupun begitu, Mama hati lu. nuraninya Dian ini berkata lain. Dian merasa kalau dia tuh harus mencari keberanian untuk speak up mengenai kasus ini. Oleh Oke. karena itu, meskipun terlambat 4 tahun, Dian menelpon polisi untuk mengatakan semuanya. Polisi yang menerima laporan dari Dian ini membuat perjanjian dengan Dian kalau dia bakal mendapatkan kekebalan hukum kalau Siap, dia siap, mau siap. bersaksi dengan jujur atas kejahatannya Mark. Lalu pada tanggal 5 Juni tahun 2002, Mark jatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada Seumur kemungkinan hidup, untuk bebas. guys. Sementara itu, Rebecca, pengasuh yang dia jadikan istri, ini menceraikan Mark dan membawa keempat anaknya untuk pindah ke sebuah kota yang agak jauh dan tidak diketahui publik. Pada akhirnya, Mark yang sempat mengira kalau dia bisa bebas dari kejahatan karena dia Yang salah buka memfitnah baju be. Roger, Wah anjir, jangan. ujung-ujungnya ditangkap juga. Nanti lu sakne lagi lihat gua buka baju anjir. So itu tadi adalah kasus di mana fitnah lebih kejam daripada Wow. pembunuhan. Gimana tebakan lo? Benar atau salah? Ini lelaki-lelaki berbau selangkangan guys. Bener-bener luar biasa sekali ya. Kimpoi sana sini dia anjir. Anjir luar biasa sekali guys. Mengerikan. Gua buka baju nih. Nggak usah api. Orang lagi mau buka tadi hilang lagi selera bukanya anjir. Liatin lu buka baju. Mual pula. Gua bener kan? Roger telik lu jawab Roger juga. Orang simak kok. Lu jawabnya Roger, cuk. Gua send 3RM. Siap. Ada nih di sini. Bisa nggak? 3RM boleh lah. Tapi gua kan pilih Mark. Ya, tapi tetep ya. Tapi
masih memegang ini ya, peringkat ininya. Detektif Dapi, anjir. Lu nyari apa, Dixon? Nggak ada Dixon anjir. Dapat super chat dong. Mantap, thank you Slayer.